Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Annahu laysa lahu min salatihi illa ma'aqala minha kama ja'a an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma laysa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Jamaah salat subuh Masjid Al-Husna, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Musannif atau penulis kitab ini Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid memerintahkan pada kita sebagai upaya untuk bisa lebih khusyuk agar kita memahami, mengetahui dan meyakini keistimewaan yang ada di dalam sholat yang khusyuk. Sesuatu yang kita yakini keistimewaannya, kita yakin banget keistimewaannya, pasti akan menjadikan dorongan buat diri kita masing-masing untuk semangat bisa mewujudkan hal itu. Ketika kita meyakini sholat khusyuk, khusus sholat khusyuk punya banyak keistimewaan, sedangkan sholat-sholat yang tidak khusyuk biasa saja, yakin masing-masing kita akan semakin terdorong, semakin semangat untuk bisa mengerjakan sholat. Enggak sekedar mengerjakan, tapi kita akan upayakan kekhusyukannya. Di antara keistimewaan salat khusyuk Allah sayaqbaluha wa la yaqbalu siwaha minas shalah. Cuma salat yang khusyuk yang akan diterima oleh Allah. Yang lain mungkin sah, gugur kewajiban kita, tapi Allah belum akan terima. Kata musannif annahu laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Siapapun ngerjain salat, dia tidak akan mendapatkan apapun dari salatnya kecuali salat yang ada dalam fikirannya. Ketika dia takbiratul ihram, itulah yang ada di fikirannya. Ketika dia baca surah, itulah yang ada di fikirannya. Termasuk ketika dia mendengarkan surah dibaca, itulah yang ada di fikirannya. Seseorang tidak akan mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali yang ada di fikirannya. Kama jaa, sebagaimana datang an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, statement dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Laisa, tidak ada laka untukmu min sholatika, dari sholat yang kamu kerjakan, illa kecuali ma'aqalta minha, sesuai dengan apa yang ada di fikiranmu. Ketika dari awal sampai akhir sholat kita nggak ada yang di fikiran kita, ya otomatis kita tidak akan mendapatkan sesuatu, sekedar gugur kewajiban. Dalam kitab Taisirul Alam, Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad Al-Bassam, qala al-ulama, beliau menukil pandangan para ulama, as-salatu munajatun billah. As-salatu munajatullahi ta'ala. Salat itu adalah momen ketika seseorang sedang bermesraan dengan Allah, sedang berbisik dengan Allah. Fa kaifa takunu ma'al ghaflah, bagaimana mungkin kita sedang berduaan dengan Allah, tanda kutip sedang bicara dengan Allah, kok kita lalai?
Apa yang kita sampaikan pada Allah sekedar karena kita hafal, nggak kita hayati. Selanjutnya apa jawaban Allah kita pun nggak dengerin. Wa qad ajma'al ulama'u ala annahu laisa lil 'abdi illa ma aqala minha. Sungguh ulama telah ijma'. Ulama telah sepakat bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun dari sholat yang dia kerjakan kecuali yang ada dalam fikirannya. Dari awal kita sholat sampai akhir, usahakan yang ada di pikiran kita cuma sholat itu. Kita hayati bacaan-bacaan dan gerakan kita. Ulama sepakat bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun dari sholat yang dia kerjakan kecuali yang ada di pikirannya, yang dia hayati. Dan kesepakatan ulama itu didasarkan diantaranya surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani sesungguhnya aku Allah, itulah Allah. Akulah Allah, bukan yang lain. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Kita sadari bahwa Rabb kita, Khalik kita, Murabbi kita, Razik kita cuma Allah. Begitu kita sudah sadar Allah Tuhan kita, baru fa'budni, kita laksanakan sesembahan kita. Kita laksanakan ibadah kita. Melaksanakan ibadah dengan kesadaran bahwa Allah lah satu-satunya Rabb kita. Lalu permintaan Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Laksanakan, tunaikan sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana mungkin seseorang selesai sholat bisa ingat Allah kalau selama sholatnya saja dia sudah tidak ingat dengan Allah? Bagaimana mungkin seseorang selesai sholat ingat Allah kalau di dalam sholatnya saja dia sudah tidak ingat Allah? Yang dia ingat sepanjang sholatnya hal-hal lain, urusan keseharian mungkin. Di ayat yang lain, akhir Al-A'raf 205, وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Kita laksanakan ibadah, di saat yang sama kita tidak ingat untuk siapa ibadah itu kita laksanakan. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Siapapun yang melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, kok Allah tidak terima sholatnya, bahwa fi khusranin adim, dia sangat rugi. Melaksanakan sholat, kok sholatnya nggak diterima oleh Allah, dia sangat rugi. Karena itu siapapun kita yang mengerjakan sholat wajib berupaya dengan penuh kesungguhan agar sholat kita masuk ala klasifikasi sholat yang akan diterima oleh Allah. Dan tiada lain sholat yang akan diterima oleh Allah, sholat yang diupayakan kekhusyuannya dalam pelaksanaannya. Sebagaimana tadi di Taisirul Alam, ajma'al ulama. Ulama sepakat bahwa tidak akan diterima sholat kecuali yang dihayati dengan sepenuh jiwa raga. Karena itu wajib bagi masing-masing kita yang mengerjakan sholat untuk berusaha khusyuk.
Kita tahu di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memohon perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Juga memohon perlindungan dari amal ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah. Ini di antara hadis, di antara doa Rasul, memohon penjagaan dari Allah, dilindungi oleh Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Juga dari amal ibadah yang sia-sia yang tidak diterima oleh Allah. Hadisnya sahih. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu an, beliau berkata, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku tidak akan katakan pada kalian kecuali sama persis dengan apa-apa yang dikatakan oleh Rasul kepadaku. Karena yaqulu, kata sahabat Zaid, Rasul membaca, Rasul berkata, Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis riwayat Imam Muslim 7081. Ketika Rasul memanjatkan doa ini, sahabat Zaid bin Arqam salah satu yang mendengarnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, juga dari doa yang tidak engkau dengar, tidak engkau kabulkan. Kita semua yakin ilmu Rasul pasti ilmu yang manfaat. Hati beliau pasti bisa khusyuk. Jiwa beliau, jiwa yang selalu puas, qanaah. Kita yakin itu. Di hadis yang lain ada kalimat wa amalin la yurfa. Hadis kedua ini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Kata sahabat Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat dan juga dari amal yang tidak naik kepadamu, tidak engkau terima. Wa qalbin la yasa', juga dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa qaulin la yusma', dan juga dari doa yang tidak engkau dengar. Yang ini riwayat Imam Ahmad, kata beliau sanadnya sahih, memenuhi standar sanad riwayat Imam Muslim. Dua hadis ini meskipun ada perbedaan sedikit, 4 hal yang oleh Rasul selalu dimohonkan perlindungan kepada Allah. Dua hadis sama-sama hal yang pertama yang Rasul mohonkan perlindungan, mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Apa yang dimaksud ilmu yang tidak manfaat? Ada dalam kitab Tuhfatul Ahwadi penjelasannya. Ai ilmun la a'malu bi, ilmu yang tidak aku praktekkan. Tidak manfaat otomatis. Kita dapat ilmu bahwa sholat yang benar begini, jangan lagi banyak gerak.
Kita faham banget ilmu itu, kita yakin, apalagi disertai dalil-dalil yang ada. Tapi ketika kita sholat masih aja kita gerak-gerak, berarti ilmu itu tidak manfaat. Ilmun la u'mila bi, ilmu yang tidak diterapkan itu ilmu yang tidak manfaat. Wala a'laman nas, atau selanjutnya ilmu yang tidak diajarkan ke orang lain. Ini yang kedua nih, tidak manfaat juga. Tapi yang pertama itu yang paling penting. Kita dapat ilmu, kita terapkan untuk diri kita, itu sudah masuk kategori ilmu manfaat. Malah bisa lebih berbahaya ketika kita dapat ilmu, kita ajarkan ke orang lain, kitanya sendiri tidak menerapkan. Ini yang lebih berbahaya. Jangan merasa bangga ketika kita berani menasihati orang lain yang maksiat, di saat kemaksiatan yang sama masih kita jalankan. Jangan merasa bangga jadi orang tua yang senantiasa nyuruh anak-anaknya berangkat ngaji, berangkat sholat, ketika dianya sendiri tidak mengerjakan sholat. Sepintas baik, tapi itu diancam oleh Allah. Berilmu, faham agama, tapi pribadinya, perilakunya jauh dari agama. Di akhirat nanti orang seperti itu akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Ancaman Allah di surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian terapkan untuk diri kalian masing-masing? Tidak kalian praktekkan. Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah, antaqulu ma la taf'alun, jika kalian mengatakan, menyampaikan, mendakwahkan sesuatu yang kalian tidak jalankan. Jadi ketika kita dapat ilmu, pertama praktekkan untuk diri kita sendiri. Setelah itu sudah kita praktekkan, baru silakan tebarkan ke orang lain. Dalam hadis sahih, Rasul ngasih tahu kita, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 3267. An Usamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yu'ta yaumal qiyamati birrajuli fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu fayaduru kama yadurul himaru biruhahu fayastami'u ahlun nari alaihi fayaquluna fulan ma sya'nuk alastakunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Qala bala kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Ini hadis sahih. Dan pasti nanti dari kiamat ini akan terjadi. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Seseorang didatangkan, lalu dilempar ke dalam neraka.
Begitu sampai di dasar jurang neraka, isi perutnya terburai. Demikian beratnya isi perut, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali sekedar berputar-putar mengelilingi isi perutnya. Sebagaimana berputarnya keledai ketika menggiling gandum. Lalu orang-orang yang ada di neraka atas izin Allah, mereka terpikat, tertarik melihat itu. Begitu mendekat, mereka kaget. Ternyata dia ini sosok ulama mubalik terkenal ketika di dunia. Mubalik yang tiap pagi, siang, sore, malam selalu dakwah. Penghuni neraka pun mereka ngomong, fulan, wahai fulan, masya'nuk, kenapa kamu jadi seperti ini? Alastakunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu di dunia kamu yang selalu memberikan peringatan pada kami? Kamu selalu perintahkan perbuatan baik untuk kami lakukan. Wa tanhana 'anil munkar, kamu cegah, kamu larang kami melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman. Qala, si orang itu pun menjawab, bala, iya betul. Dulu aku di dunia, aku adalah dai kondang, aku pendakwah yang selalu dakwah kemana-mana. Aku perintahkan kalian mengerjakan amal ma'ruf, perbuatan baik, walaati, tapi aku nggak jalanin. Wa anhaakum 'anil munkar, aku larang kalian melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman, wa'ati, tapi aku menjalankannya. Jadi ketika kita paham agama kita, Allah anugerahkan ilmu pada kita, tidak kita terapkan untuk diri kita, justru kita sampaikan, kita tebarkan ke orang lain, itu jadi aib. Jadi manfaat ilmu pertama untuk diri kita masing-masing. Selanjutnya baru yang kedua, a'lama bihin nas, ajarkan ke orang lain. Wala yadhibil akhlak, termasuk ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak menjadikan akhlak kita makin halus, makin baik, makin bersih. Wal aqwala wal af'al, ilmu yang tidak menjadikan tutur kata kita menjadi lebih halus, lebih baik, demikian juga perilaku kita nggak lebih meningkat. Itu ilmu yang tidak manfaat. Salah satu yang selalu Rasul mohon perlindungan, ilmu yang tidak manfaat. Kata At-Tibi, i'lam anna fi kulli minal qara'ini al-arba'i ma yas'aru bi anna wujudahu mabdiun ala ghayati. 4 hal yang Rasul mohon perlindungan, itulah puncak dari keempat hal itu. Kita belajar untuk supaya dapat ilmu, faham, tujuannya untuk dimanfaatkan. Siapapun yang menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, harus punya tekad, tujuan, dan minta pada Allah dengan ilmu itu nanti harus menjadi lebih baik. Ketika satu ilmu kita dapat, kita praktekkan, insya Allah nggak butuh waktu lama, kita akan ada perubahan drastis, menjadi lebih baik lagi. Kalau satu ilmu segera kita simpan di otak kita hafalin ayatnya, hadisnya, tapi nggak kita terapkan, nggak akan ada perubahan dalam diri kita. Tujuan ilmu untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Rasul mohon perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa innal qalba wa annal qalba innama khuliqa li ayyatakhashsha'a libari'ihi. Allah ciptakan hati ke dalam diri kita, di dalam diri kita, itu untuk supaya kita bisa lebih khusyuk kepada Allah, kepada Al-Khaliq. Bisa lebih menghayati Al-Khaliq. Wa yansharihu lidzalika sadru, yang selanjutnya dengan kita bisa menghayati, dada kita menjadi lapang menerima setiap kebaikan, setiap perintah Allah. Wa yukdafan nuru fihi, dan selanjutnya nur ilahi akan selalu memancar dari seseorang yang hatinya selalu khusyuk, selalu dapat menghayati
apapun yang sampai kepadanya. Sebaliknya, hati yang tidak bisa khusyuk, yakin itu hati tidak pernah tenang tentram. Hati itu adalah hati yang keras membatu. Hati yang tidak bisa khusyuk itu adalah hati yang keras membatu. Siapapun orang yang hatinya keras membatu, walaupun Rasul yang mendakwahi, tidak akan dia terima. Ketika hati keras membatu, fayajibu ayyasta'adha minhu. Karena itu kita pun harus selalu mohon perlindungan dari hati yang keras membatu. Di surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama orang yang dadanya dilapangkan oleh Allah menerima ajaran Islam, hatinya terbuka, hatinya lapang menerima ajaran Islam, dengan orang yang hatinya disempitkan, hatinya dikeraskan? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah seseorang yang hatinya keras, tidak terpengaruh oleh zikrullah. Celakalah orang yang hatinya keras, tidak terpengaruh oleh zikrullah. Ingat Allah, nggak ada pengaruhnya buat hati itu, hati yang celaka. Ulaika fi dhalalim mubin. Hati yang seperti itu yang keras membatu, dia akan terus berada dalam kesesatan yang nyata. Hati yang bisa khusyuk menandakan hati itu sakinah, hati itu lembut, tenang, tentram. Hati yang selalu bisa khusyuk mudah menerima penambahan iman Islam. Dan keimanan hanya akan tumbuh di dalam hati yang selalu sakinah, hati yang selalu tentram. Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang yang beriman. Semakin beriman seseorang, hatinya semakin tenang, semakin tentram. Ketika hati sulit untuk khusyuk, selalu gelisah, yakin menandakan keimanannya yang boleh jadi tengah bergejolak. Ulama sepakat keimanan seseorang naik turun, naik dengan ketakwaan, turun dengan kemaksiatan. Termasuk maksiat hati. Kenapa ya hatiku kok nggak pernah tenang, gelisah terus, padahal aku nggak maksiat. Mungkin maksiat fisik enggak, maksiat hati. Selalu iri, dengki, maksiat hati. Merasa lebih baik dari orang lain, maksiat hati. Sombong, maksiat hati. Banget cinta dunia, baru dia sakit udah bayangin, ya Allah kalau aku mati itu duitku banyak banget, 100 triliun gimana ini? Itu maksiat hati. Keimanan hanya tumbuh, subur, berkembang dalam hati yang tentram. Dialah Allah yang menganugerahkan kesakinahan, ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan, agar bertambah-tambah terus keimanan mereka, ma'a imanihim, di atas keimanan yang sudah ada sebelumnya.
Rasul mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Yakin beliau contohkan itu untuk kita umatnya. Kalau beliau sendiri dalam hal ilmu yakin pasti manfaat. Apapun yang beliau perintahkan pada umatnya, pasti beliau orang pertama yang praktekkan hal itu. Sebaliknya, ada hal-hal yang beliau jalankan yang umatnya nggak beliau kasih tahu, nggak boleh buat umatnya. Ada hal-hal yang wajib buat beliau, buat umatnya tidak wajib. Sebagian ulama menyimpulkan, meyakini bahwa buat Rasul sholat tahajud itu wajib, buat umatnya tidak wajib. Rasul dan keturunannya tidak boleh makan zakat, umatnya boleh. Asal masuk asnaf yang memang dia mustahik zakat. Rasul juga mohon perlindungan dari amal ibadah yang tidak diangkat, tidak dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Karena tujuan kita beramal, tujuan kita beribadah untuk diterima oleh Allah. Kita ikrarkan di antara doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah. Ketika kita sadar sholat kita untuk Allah, di saat yang sama kita sadar Allah itu maha indah, Allah tidak terima kecuali yang indah-indah, ya sholat kita jangan asal-asalan. Harus kita upayakan apapun yang kita lakukan lillah, kita kerjakan untuk Allah, harus dengan pengerjaan yang terbaik. Tujuan setiap ibadah kita jalankan agar diterima oleh Allah. Jika Allah tidak terima, sangat rugi orang yang melakukan ibadah yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itulah hikmah kenapa Rasul pun mohon perlindungan agar dijaga dari amalin la yurfa, amal yang tidak diterima oleh Allah. Lalu juga Rasul mohon perlindungan dari doa yang tidak diijabah, tidak didengar oleh Allah. Tidak didengarnya doa kita oleh Allah itu penanda dalil bahwa kita belum memanfaatkan ilmu yang Allah anugerahkan pada kita. Tanda bahwa amal ibadah kita belum diterima oleh Allah. Tanda bahwa hati kita belum bisa khusyuk. Siapapun Allah kasih ilmu tidak diamalkan. Ibadah tapi asal-asalan sehingga tidak diterima oleh Allah. Hati tidak tenang, tidak tentram, tidak khusyuk, maka doanya tidak akan didengar oleh Allah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Perintah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku pasti aku kabulkan. Itu perintah yang bersifat umum. Tidak setiap yang berdoa pasti akan dikabulkan. Itu bersifat umum, ditahsis, dikhususkan dengan hadis-hadis, banyak hadis. Di antaranya sahabat berkeluh kesah pada Rasul karena merasa doanya belum dikabul oleh Allah. Perintah Rasul, perbaiki asupan makanmu. Orang yang mengkonsumsi makanan minuman haram, doanya tidak akan. Nggak berlaku ud'uni astajib lakum untuk orang seperti itu. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di samping itu, dua hadis tadi, hadis Rasul mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat dan selanjutnya. Kedua hadis itu dibaca oleh Rasul dan didengar oleh sahabat. Di situ terkandung pelajaran buat kita bahwa
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dan mengajarkan zikir diantaranya dengan cara langsung. Jadi cara sunnah mengajarkan zikir dan doa ketika kita memimpin sholat anak-anak sekolah. Selesai sholat kita jangan diem. Kita berzikir yang simpel aja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita. Baca yang jelas dengan harapan anak-anak itu dengerin, lama-lama dia hafal. Dari cara pengajaran zikir dan doa, cara sesuai sunnah diantara ini secara langsung. Rasul pun mengajarkan zikir dan doa secara langsung. Selesai sholat, beliau tidak diam-diam begitu. Ada suara yang bisa didengar oleh sahabat ketika beliau berzikir. Tapi tidak duga jahat. Hati-hati ketika kita sebagai imam zikir kita suarakan, padahal saat itu masih ada yang masbuk. Jika zikir kita menjadikan orang yang masih sholat itu was-was, haram hukumnya. Kita baca Quran, sedang ada orang sholat. Bacaan kita, suara kita mengganggu orang yang sholat, haram hukumnya. Jadi ketika kita mimpin sholat, banyak jamaah yang masbuk, kita salam, mereka nambah. Kalau tak kita zikir, suara kita sendiri yang dengar. Atau paling tidak, kalau yang masbuk itu di saf ke-7, suara kita hanya sampai terdengar oleh saf ke-6. Jangan sampai terdengar oleh saf ke-7. Mengganggu orang yang sholat, hukumnya haram. Jadi cara sunnah mengajarkan zikir dan doa adalah secara langsung. Dengan kita berzikir, kita berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh orang lain. Ketika kita sholat duha di rumah bersama keluarga, kita berdoa, suarakan doa kita supaya anggota keluarga kita pun bisa mendengar dan selanjutnya mencontoh. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim, an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Warrad. Ini juru tulisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Kata Al-Warrad, Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan aku menulis surat untuk sahabat Muawiyah. Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan agar juru tulisnya Al-Warrad menulis kitab surat yang nanti akan dikirimkan kepada sahabat Muawiyah. Yang didiktekan oleh sahabat Al-Mughirah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca di setiap selesai salat wajib. Di setiap selesai salat wajib, Nabi selalu membaca, didengar oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa yang dibaca oleh Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari 844, Muslim 1366, Abu Daud dan An-Nasai.
Jadi Rasul zikirnya tidak di dalam hati tok, tapi ada suara yang bisa didengar. Bukan suara jahar. Ada suara yang bisa didengar oleh sahabat. Dan itu tujuan Rasul untuk mengajarkan bacaan-bacaan zikir. Rasul berzikir bersuara tidak jahar, itu seluruh ulama sepakat. Yang tidak disepakati ulama, zikir dengan suara jahar. Yang tidak disepakati oleh ulama lintas madhab, zikir dengan suara jahar. Memang ada hadis sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari 841, Muslim 1346. An Abi Ma'bad Maula Ibni Abbasin, dari Abu Ma'bad, mantan budaknya sahabat Abdullah bin Abbas. Anna ibn Abbasin radhiyallahu anhu akhbarahu, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ilmu kepada Abi Ma'bad, menyampaikan hadis kepada Abi Ma'bad, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa meninggikan suara zikir ketika selesai sholat wajib, itulah yang ada, yang terjadi di masa Rasul. Ini hadis Bukhari Muslim. Seluruh ulama mengakui hadis ini. Tapi apa kesimpulannya? Mereka berbeda pendapat. Jadi yang mereka nggak berbeda pendapat, zikir ada suara, la ilaha illallah wahdahu la. Ini ulama nggak beda pendapat. Karena di Al-A'raf pun Allah perintahkan itu. Allah perintahkan kita untuk berzikir dengan suara yang tidak jahar. Bukan zikir diam dalam hati tok, bukan. Yang diperselisihkan ulama, zikir dengan suara jahar. Zikir pakai speaker, padahal banyak yang sholat, ini enggak apik, enggak etis. Yakin bisa mengganggu yang sholat, haram hukumnya. Ketika zikir banyak, kita yakin banyak yang belum tahu zikir-zikir yang dibaca Rasul selesai sholat itu apa. Kita baca dengan suara, beberapa orang bisa mendengar, kita harapkan mereka mencontoh. Ini ulama sepakat. Jadi pola pengajaran zikir dan doa Rasul, satu diantaranya secara langsung. Selesai sholat, beliau suarakan zikir beliau. Cara kedua, pengajaran zikir dan doa sesuai dengan sunnah. Kadang ada sahabat yang oleh Rasul didekati, kamu mau nggak aku ajari bacaan sesudah sholat? Itu pun cara sesuai sunnah. Nah, itu kalau ada orang yang berzikir, bersuara, tidak mengganggu yang lain, nggak boleh kita ingkari. Zikir cukup dalam hati, nggak boleh. Ini kita yang salah. Ketika sedang banyak yang sholat, dia zikir, disuarain, kencang lagi, ada potensi mengganggu, silahkan itu ditentang, silahkan itu diingkari. Ketika zikirnya indah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini enggak perlu diingkari. Inilah cara Rasul mengajarkan zikir dan doa, cara sesuai sunnah. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi musannif kitab ini mengarahkan, mengajarkan kita, mendorong kita untuk memahami apa keistimewaan sholat khusyuk, yang tujuannya dengan kita meyakini keistimewaan sholat khusyuk, kita akan semakin semangat untuk mewujudkannya. Di antara keistimewaan sholat khusyuk akan menjadi
sebab pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pohon menggugurkan dedaunan-nya. Ada kisah sahabat di depan tabi'in yang selanjutnya sahabat itu pun menyampaikan kisah yang sama terjadi di masa Rasul. Suatu saat sahabat ini tiba-tiba ngambil dahan, ranting. Lalu oleh sahabat ini ranting ini dikebas-kebaskan. Ketika tabi'in diem aja, sahabat ini nanya, kamu nggak pengen tahu kenapa aku lakukan ini? Ngambil ranting lalu aku kebas-kebaskan, daunnya rontok. Kamu nggak pengen tahu kenapa aku lakukan ini? Lalu para tabi'in ngomong, ya sudah, beritahukan pada kami. Lalu sahabat ini cerita, dulu kami bersama Rasul. Tiba-tiba Rasul ambil ranting, dikebas-kebaskan. Daunnya rontok, nggak ada di antara kami yang nanya kenapa Rasul lakukan itu. Rasul pun bertanya pada kami, kamu nggak pengen tahu kenapa aku lakukan ini? Insya Allah ini nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu dua, silahkan.